Puji Tuhan. Puji Tuhan. How are you? Haleluya. Apa kabar semuanya? Are you doing well? Semuanya baik-baik? Have you had lunch? Sudah makan siang? Makan? Not yet. Makan? No, not yet? Not yet? No makan yet? Okay. makan yet. After this, makan. Yeah? Okay, it's great to be with you, and it's wonderful to be with you on Sunday. Senang sekali boleh berjumpa dengan saudara, terutama pada hari Minggu ini. Today we're going to climb another mountain. Hari ini kita akan mendaki gunung yang lain. This time we're going to talk about Mount Sinai. Hari ini kita berbicara tentang Gunung Sinai. So how many of you remember what happens on Mount Sinai? Come on. Berapa banyak saudara ingat apa yang terjadi di Gunung Sinai? What happened on Mount Sinai? Saudara tahu apa yang terjadi di Gunung Sinai? So this is where the Ten Commandments was given, right? Nah, inilah ketika saatnya Tuhan memberikan 10 perintah Allah. So in chapter 20 of Exodus, God gives 10 commandments to Israel people. Jadi pada Keluaran pasal ke-20 Tuhan memberikan kepada bangsa Israel 10 perintah Allah. But we're going to look at from chapter 19 where God comes down on Mount Sinai and meets Moses, and the Israel people were there as well. Ya, kalau saudara lihat di pasal ke-19 bagaimana Tuhan turun berjumpa dengan bangsa Israel di kaki Gunung Sinai. So before Pastor Ari reads chapter 19 and 20, let me give you a brief outline because it's quite long. Ya, sebelum kita baca di pasal 19, saya akan memberikan sedikit garis besarnya. And after that I'm going to sit there and because it's going to be quite long. So God warns Moses that Israel people should be very careful. They should not come up to Mount Sinai when God comes down. Jadi Allah memperingati bangsa Israel tidak naik ke Gunung Sinai ketika Allah akan turun. Of course God wants to meet them. Ya, pasti Tuhan ingin bertemu dengan bangsa Israel. But He wants to protect the people because if they are not holy, because God is holy, anything unholy will be destroyed. Ya, Allah sebenarnya ingin melindungi bangsa Israel karena Dia tahu bangsa itu belum kudus. Allah itu kudus, ketika mereka datang ke tempat yang kudus, kalau mereka belum kudus mereka akan mati. Right? If you want to go up to holy mountain where God is, you must consecrate yourselves. Jadi Tuhan mengatakan ketika engkau mau naik ke gunung bertemu dengan saya, kamu harus menguduskan dirimu. But God tells them, when the trumpet sounds, then you can come up. Ya, Allah memperingati, memberikan instruksi ketika suara sangkakala, disitulah kamu boleh naik. Because again, God wants to meet His people. Sekali lagi karena Tuhan ingin bertemu dengan bangsa ini. So that's what chapter 19 and chapter 20. So Pastor Ari is going to read this. Follow carefully. It's quite long, but it's going to really bless you. Yeah, 19 and 20. Two chapters. Kita akan baca di pasal ke-19, mungkin tidak ada di layar. Perhatikan saudara, ini ketika Tuhan datang bertemu dengan bangsa Israel. Ya, pasal ke-9 mulai dari ayat yang pertama. Ya, mungkin tidak ada di layar, tapi perhatikan saudara, kedahsyatan Tuhan memperingati bangsa Israel. Dengarkan baik-baik. Pasal ke-19 mengatakan Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ayat 7 mengatakan, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa mereka ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab
bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang gelap dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara kepada engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadaku. Lalu Musa memberitakan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka mengkuduskan diri pada hari ini dan esok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, janganlah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah dia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung, mendapatkan bangsa itu, disuruhnya bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan yang pada di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dengan api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas keliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin. Amen. Amen. Thank you, Pastor Adi. That was a long thing. Like, Panjang ya, tapi luar biasa. isn't it wonderful to read the Bible? Ya, sangat luar biasa kalau saudara membacanya dengan menikmatinya ya. It's the Word of God. Itu Yeah? firman Tuhan. So, just going back to verse 5 of chapter 19, you don't have to read it again. Kita lihat di ayat ke-5, pasal ke-19. So, basically there, God tells the people of Israel that, I took you out of the slavery under Egypt. Saudara, di pasal ke-19 ayat 5 tadi, pada dasarnya Tuhan mengatakan, aku sudah membawa engkau keluar dari Mesir, And then I'm taking you to the promised land. dan aku sedang membawa engkau ke tanah perjanjian. When we read the Old Testament, it is like looking at a mirror. Saudara, ketika kita baca perjanjian lama itu seperti melihat cermin ya. If you look at a mirror, what do you see? Kalau saudara lihat cermin, apa yang saudara lihat? Yourself, right? Saudara sendiri kan ada di cermin itu. So basically, God is telling us this. God is saying, look at verse 5. You are my treasured possession. Saudara, sebenarnya Tuhan ingin mengatakan kepada kita. Kita lihat di ayat ke-5 mengatakan, Keluaran 19 dikatakan, engkaulah harta kesayanganku. You are God's treasured possession. Saudara dan saya, kita adalah harta kesayangan Tuhan. God is saying, I took you out of Egypt. I took you out of under Satan and into the kingdom of God.
Tuhan ingin mengatakan kepada saudara dan saya, aku sudah membawa engkau daripada dunia kegelapan, dari ikatan iblis, membawa engkau kepada kerajaan. Amen. Amin. Amen. In verse 6, it says, God says, you will be a kingdom of priests and holy nation. Kemudian ayat 6 mengatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. When we believe in Jesus, we came out of the slavery of Egypt and we became holy nation. Amen. Saudara, ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan membawa kita keluar dari Mesir kita menjadi bangsa yang kudus. So that's basically, we can apply this to our lives. Saudara, sebenarnya itulah yang bisa kita aplikasikan ke dalam Okay. kehidupan kita. Let's move on to verses 10 to 13. Again, you don't have to read it again. I just want to say verse 10, God says you must consecrate yourselves. Kalau kita lihat lagi di ayat ke-10 pasal 19 ini mengatakan, hei kamu, mereka harus menguduskan diri. Verse 12, God says don't come too close because you have to be holy. Tuhan ayat 12 mengatakan, kamu jangan terlalu dekat, kamu harus kudus dulu. But God wants to meet them. God wants to meet his people. So he says, verse 13, when the trumpet sounds, you come up. Ya, tapi Allah ingin bertemu dengan bangsa itu. Maka Allah mengatakan, kalau dengar suara sangkakala, disitulah kamu boleh Do you see datang. what's happening? God wants to meet his people, but they have to be holy. And he says, consecrate yourselves, but when the trumpet sounds, you can come up, I meet you. Jadi Tuhan ingin bertemu dengan mereka, tapi Tuhan itu maha kudus. Maka Tuhan memintakan bangsa Israel harus kuduskan diri, dan kemudian ketika dengar suara trompet, sangkakala, baru kita bertemu. And then let's turn to verse 16 to 17. Maybe we read 16 and 17 again. Sekarang kita lihat di ayat 16 sampai 17, pasal ke-19. Dikatakan, dan terjadi pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung. Dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Amen. Verse 16, there was a loud trumpet sound. Ayat 16 mengatakan ada suara sangkakala yang begitu dahsyat. But what happened? Did the people come up to the mountain? Apa yang terjadi? Apakah bangsa Israel naik ke gunung? Did they come up? Apakah No. mereka naik ke gunung? Verse Tidak. 17 says they stayed at the foot of the mountain. Tapi di ayat 17 mengatakan mereka tetap di kaki gunung Sinai. So the trumpet sounds, they're still at the foot of the mountain. Jadi ada suara trompet, mereka tetap di kaki gunung. Now let's move on to verses 18 to 19. Ayat 18 sampai ayat 19. Let's read this again. Yeah. Ayat 18 mengatakan gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dengan api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guru. Amen. Verse 18 says, God comes down on Mount Sinai. Ayat 18 dikatakan Allah turun ke atas gunung Sinai. And there was a fire, there was smoke, and the whole mountain was trembling. Dikatakan ada api, ada asap yang tebal, dan seluruh gunung itu gemetar seperti ada gempa bumi. And then saudara. verse 19, look at verse 19. Now the trumpet sound grew even louder and louder. Nah, ayat 19 mengatakan suara sangkakala itu suaranya makin hebat, makin kencang. So imagine this. Mount Sinai, God comes down. Yeah? Kalau bayangkan ya, Gunung Sinai mungkin kita belum pergi, tapi bayangkan ketika Allah turun. There's a fire, there's smoke, and the mountain is shaking. Ada api, ada asap yang tebal, dan gunung semuanya gemetar. And the trumpet sound grows louder and louder. Suara sangkakala terdengar makin keras, saudara. God wants to meet his people, Karena Allah, hadirat Allah, ingin bertemu dengan bangsa pilihan but mereka. they are afraid. They are not holy enough, so they stayed at the foot of the mountain trembling. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka takut karena mereka tahu mereka tidak kudus untuk bertemu dengan Tuhan, dan mereka gemetaran di kaki gunung. So basically, chapter 19, that's what happened. Jadi pada rasanya ayat 19 menjelaskan seperti itu. And in a moment, I'm going to tell you what that means from Hebrews. Ya. Sebentar lagi saya akan menjelaskan apa artinya bagi kita dari kitab Ibrani. But before then, let me just briefly talk about chapter 20. Ya.
Saya akan bicarakan dulu ayat kedua, pasal ke-20. It's where God gives the 10 commandments. Disinilah ketika Allah memberikan 10 I want perintah to Allah. make this one point, okay? Ada- About 10 commandments. Ya, satu poin dalam 10 perintah Allah. 10 commandments are not given to take away freedom, to restrict people. Saudara, 10 perintah Allah diberikan bukan untuk mengikat dan membelenggu seseorang, tidak merampas kemerdekaan seseorang. It is given to have a covenant relationship with his people. Jadi 10 perintah Allah diberikan kepada bangsa Israel supaya Allah memiliki perjanjian dengan bangsa Because itu. God wants to meet them, God wants to have a relationship with them, God wants to protect them, God wants to prosper them. So he gives the 10 commandments. Jadi Allah memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa ini karena Tuhan ingin melindungi mereka, memberkati mereka, memiliki hubungan dengan mereka. For example, the commandment against idols. Ya, contohnya perintah yang mengatakan jangan ada berhala daripadamu. God gives us this commandment because he wants to have a direct relationship with us. Tuhan memberikan perintah ini supaya hanya Dia yang memiliki hubungan langsung dengan kita. And therefore, if there's anything in the way of that relationship, God's saying, remove that. Makanya kalau ada satu hal, satu apapun yang menghalangi hubungan kita dengan Dia, Allah katakan buang Amen. itu semua. If you love somebody, Kalau saudara mengasihi seseorang, do you want anything in the way of that relationship? apakah saudara ingin ada sesuatu yang menghalangi kasih saudara dengan orang itu? Do you want that? Saudara menginginkan itu? No, we want Tidak. to remove anything that's in the way of the Jadi relationship. kita ingin menghilangkan, membuang segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan orang If tersebut. you don't love that person, maybe you want to leave those, things in the way. Jadi kalau mungkin saudara tidak Right. mengasihi orang itu, mungkin ada hal-hal banyak dalam kehidupan saudara akan datang dalam. Another example, saudara. keeping Sabbath. Hal yang lain, menjaga hari Sabat Tuhan. God wants us to spend at least one day a week, a special time with Him. Ya, Tuhan mengatakan kuduskan hari Sabat. Tuhan meminta setidak-tidaknya sehari dalam seminggu Amen. hanya bagi Tuhan. I mean, if you love someone, Kalau saudara mengasihi seseorang, don't you want to have at least one day of week having special time with that person? bukankah saudara ingin satu hari saja dalam seminggu memiliki waktu yang spesial dengan orang itu? Right? If you Betul? don't love that person, you don't care, right? Kalau saudara tidak Busy, no mengasihi orang, saudara problem, nggak no pusingin. problem. Sibuk dengan sibuk See you sendiri. next month. Ya, sampai jumpa lagi Right? kapan-kapan. Because God wants relationship, not religion. He gives us 10 commandments. Jadi Allah memberikan 10 perintah Allah bukan untuk mengikat, bukan untuk menjadikan itu suatu Amen. yang agamawi, Hallelujah. tetapi hubungan dengan Again, Dia. God wants to come closer to us. That's the whole idea. Jadi semua ide pokok pikiran 10 perintah Allah karena Tuhan ingin memiliki hubungan dengan umatnya. Now we're going to look at chapter 19 again because New Testament, book of Hebrews, actually gives us the meaning of chapter 19, Exodus chapter 19. Kita lihat di dalam kitab Ibrani memberikan arti, apa artinya bagi kita saat ini tentang pasal ke-19 ini. This is a little bit difficult, so I want you to pay attention when Pastor Ari reads Hebrews 12:18 to 24. Ya, mungkin ini agak susah kita, sekarang kita baru saya baca ayat pasal 19 di Keluaran, sekarang kita baca perjanjian baru, perhatikan baik-baik di dalam Ibrani 12, 18 sampai 24, firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah itu. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilampari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang kudus, yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat supaya kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus,
peran pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Amen. Now, did you follow? Saudara, apakah saudara mengikuti bacaan tadi? Let me explain. This is really, really important. Saya akan jelaskan karena ini Okay. sangat penting And then I'm sekali. going to finish. This is really important, right? Look at verse 18. Look at verse 18. Mari kita lihat ayat ke-18. Hebrew writer says you. Penulis kitab Ibrani mengatakan kamu. So who is you? Siapa kamu? It is talking to us, the believers in Christ Jesus. Kamu ini berbicara kepada saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amen. So what he's saying is that you, us, we are at a different place than the people of Israel in Exodus. Jadi ayat yang kita baca tadi menjelaskan bahwa kita, orang yang percaya kepada Kristus, kita berbeda tempat. Kita tidak Right. berada di tempat Right. seperti bangsa Israel itu. We are not on Mount Sinai. Kita tidak berada di Gunung But Sinai. where are we? Tapi di mana kita? Come on, can we have that on the screen? Ayat, terutama ayat 22. We are not on Mount Sinai. Where are we? Ayat berikutnya, 22. We are on another mountain. Ayat 22 mengatakan, di mana kita? We are on Mount Zion. Kita di Bukit Sion. And atau it Gunung says, Sion. Mount Zion, city of living God. Dikatakan Bukit Sion adalah kota Allah yang Hallelujah. hidup. Haleluya. We are on Mount Zion. We are in the kingdom of God. Kita di Bukit Sion, kota Allah yang hidup, kerajaan Allah. Hallelujah. You know, verse 18 it says, Mount Sinai, Israel people could not touch. Di ayat 18 tadi mengatakan di Gunung Sinai, bangsa Israel tidak bisa menyentuh gunung itu. They could not go up to the holy mountain Mereka tidak bisa naik ke Gunung Kudus itu. because you had to be holy. Karena mereka harus sungguh-sungguh kudus. But no matter how many good things I do, no matter how righteous I am, I'm never holy enough to go up to the holy mountain. Jadi sekudus apapun, sebaik apapun, saya tidak pernah akan mampu dan bisa mendaki Gunung Sinai. Those of you who are watching and you want to go up to the holy mountain, Ya, bagi saudara yang mungkin menyimak secara online, kita semua mungkin mau naik ke gunung Tuhan. you have been trying to go up to the holy mountain by doing good works. Kita mungkin berusaha melakukan perkara-perkara baik, perbuatan baik untuk mendaki gunung kudus Tuhan. But you find that no matter how many good works you do, it's never enough. Dan kita akan menemukan sebaik apapun yang kita lakukan, kita tidak pernah akan merasa cukup untuk mendaki gunung I kudus go Tuhan. up little bit, but I'm not holy enough. I go up little bit, not enough. Never enough. Ya, mungkin kita berusaha naik sedikit, saudara merasakan saya tidak baik banget, tidak kudus, cukup untuk lebih lagi. But Tidak look pernah at the akan verse cukup. again. Can we have the verse on the screen again? Mari kita lagi lihat ayat yang tadi lagi. Look at verse 22. Ayat 22. We are different. Firman Tuhan mengatakan kita berbeda. We are different because we are not on Mount Sinai, Karena kita tidak di Gunung Sinai. but we are already, amen, already on Mount Zion, Tapi kita sudah di Bukit Sion. city of living God, Kota Allah yang the hidup. kingdom of God. Kerajaan Allah. How? Look at verse 24. Perhatikan ayat 24 Can we bagaimana? have verse 24 on the screen? Why? Inilah Because mengapa. we are already holy. Dikatakan kita sudah kudus. How did we become holy? Bagaimana kita sudah menjadi kudus? What does it say? Apa yang dikatakan? Because of the blood of Jesus, we are holy. Kita dikuduskan karena darah pemercikan oleh darah Tuhan Yesus. It is not how many good things I've done. Bukan berapa banyak perkara baik yang sudah saya It is lakukan. only because of the blood of Jesus. Tetapi hanya karena darah Tuhan Yesus. I become holy. Saya menjadi kudus. So I am already on Mount Zion, Jadi saudara dan saya kita sudah di the Bukit holy Sion. mountain. Gunung kudus Hallelujah. Tuhan. Haleluya. We are already on Mount Zion because of the blood of Jesus. Sekali lagi Amen. kita sudah di Gunung Sion karena darah Tuhan Yesus sudah menguduskan If you kita. believe that, can you say a big amen to Kalau that? saudara percaya katakan amin.
Those of you watching online, if you believe that, you can receive Jesus today. Ya, bagi saudara yang menyimak secara online, kalau saudara percaya, saudara bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan And Juru you Selamat. will be on Mount Zion, Dan oleh the city darah of the living Yesus, God. saudara bisa berada di gunung kudus Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Now we're going to look at one more verse when we're going to finish. Kita akan baca satu ayat lagi dan kita akan selesai. Let's read Ezekiel 11:19. Mari kita baca di dalam Yehezkiel 11 ayat 19. Firman Tuhan mengatakan, Aku memberikan ke mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Coming back to the Ten Commandments. Mari kita kembali ke 10 perintah Allah. God gives 10 commandments so He can be with us together. He can have a covenant relationship with us. Tuhan memberikan 10 perintah Allah supaya memiliki hubungan dengan Dia. But the problem with any commandments is the heart. Jadi setiap perintah, setiap firman Tuhan, yang masalahnya adalah hati kita. Unless the heart changes, no matter 10 commandments, it does not work. It does not change the heart. Kalau tidak ada perubahan hati kita, berapapun perintah, 10 perintah Allah pun tidak akan berguna bagi kita. Therefore, Ezekiel says one day God is going to pour out the Holy Spirit and He's going to give you heart of flesh, not heart of stone. Ya, makanya Yehezkiel mengatakan suatu hari Tuhan akan mencurahkan rohnya, dengan rohnya yang baru, Dia akan mengubahkan hidup Haleluya. kita dengan hati kita yang So berubah. we can have a covenant relationship with God. We can love God. We can love others because we have heart of flesh. Ketika hati yang baru diberikan, kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan, kita akan memiliki perjanjian, persekutuan dengan Tuhan kita. Amen. Amin. Let me close now and we're going to have a time of prayer. Mari kita tutup. God always wants to come close to us. Saudara, Allah selalu ingin mendekat kepada saudara. That's why He came down on Mount Sinai with the 10 commandments. Makanya Allah datang turun sendiri ke Gunung Sinai dengan 10 perintah Allah. But the people were too afraid. They could not come up. Tetapi bangsa itu begitu takut tidak berani naik. And that's why later God sent His only Son Jesus so He can be among us. Jadi kemudian Allah mengirimkan anak yang tunggal Yesus sehingga Dia bisa ada di lingkungan kita. But many people reject Jesus. Tetapi banyak juga orang menolak Yesus. That's why they crucified Him. Sehingga mereka menyalibkan Dia. And then later God sends His Holy Spirit. Untuk lebih dalam lagi kemudian Allah mengirim roh Allahnya, roh So He kudus. can come even closer inside of our hearts. Untuk memiliki hubungan yang lebih dalam lagi, Dia tinggal dalam hidup kita. Will you receive Jesus today? Apakah saudara akan menerima Yesus yang sudah datang? Will you come to God today? Apakah saudara ingin datang mendekat kepada Will you Tuhan? receive the Holy Spirit today? Apakah saudara ingin menerima roh Allah itu? Hallelujah. Haleluya. We are God's treasured possession. Kita adalah harta kesayangan We Allah. are the holy nation. Kita adalah bangsa yang kudus. And let us come close to God today. Mari kita datang mendekat lebih lagi kepada Let Tuhan. us have an encounter with God today. Mari kita memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan hari ini. Because He wants to have an encounter with us. Karena Allah sendiri ingin berjumpa dengan saudara secara Amen. pribadi.